Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah kelihatan belum? Udah. Oke, jadi ini jadi ini materi kita bab 4, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Jadi setelah kita belajar dari materi ini, ada tujuannya. Dari materi ini tujuan pembelajaran kita adalah satu, mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. Yang kedua, mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Yang keempat, yaitu mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita dari bab ini. Kita masuk langsung ke subbab materi dari bab 4, yaitu tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa suatu negara berdiri, ya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi syarat berdirinya sebuah negara, yaitu ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, ada lagi ada undang-undang dasarnya, ada atau konstitusionalnya ada, kemudian ada pengakuan, ya, dari negara lain baik secara de facto maupun de jure. Nah, wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan de facto maupun de jure dari negara lain. De facto itu berarti menurut fakta, de jure berarti berdasarkan hukum. Nah, itu syarat berdirinya sebuah negara. Kita tahu Indonesia adalah negara, ya, negara yang masyarakatnya, yang penduduknya itu adalah majemuk. Kemajemukan itu terdiri dari banyak sekali, yaitu suku, agama, ras, budaya, ya, dan istiadat. Itu kemajemukannya. Sebab itu hanya Indonesia lah yang memiliki kemajemukan yang demikian banyak, ya, dan penduduk yang begitu banyak. Tidak ada negara lain, ya, di dunia ini seaneka ragam Indonesia. Jadi kita bersyukur, kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kemajemukan, tapi bisa dalam, ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena memang modal kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita adalah yaitu persatuan dan kesatuan. Karena kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, apa yang menjadi tujuan negara kita itu tidak akan kita dapatkan. Makanya persatuan dan kesatuan ini sangat penting sekali buat Indonesia. Apalagi mengingat, ya, Indonesia itu sangat rentan sekali terjadinya masukan-masukan yang tidak baik, ya, masukan-masukan yang tidak baik. Jadi gampang sekali, ya, terjadi hasutan-hasutan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita harus bisa, ya, menjaga, mempertahankan serta melakukan persatuan dan kesatuan ini dengan baik. Sebab itu, sebagai negara kesatuan, ada landasan hukum atau landasan konstitusional yang mengatur tentang persatuan dan kesatuan tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang kesatuan, oh iya, apa buktinya kalau Indonesia adalah negara kesatuan? Mana dasar hukumnya? Nah, ini disebut dasar konstitusionalnya, bisa kita lihat atau diatur di dalam satu. Boleh dicatatkan, ya, satu, dalam Pancasila sila yang ketiga. Yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat.
Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea yang keempat. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 30, pasal 32, ayat 1 aja ya, 32 ayat 1, 30 ayat 1, kemudian pasal 35, kemudian pasal 36. Itu landasan konstitusional. Atau juga landasan ide. Kemudian ada landasan operasional. Landasan operasionalnya bisa kita lihat di dalam Staf MPR nomor 4, MPR tahun 1993. Staf MPR nomor 4 tahun 1993, yaitu tentang wawasan Nusantara. Sudah? Semuanya sudah bisa mengikuti atau ada yang terlambat? Bu, maaf Bu, boleh diulang nggak Bu yang tadi pasal-pasal Bu? Oke, jadi yang pertama landasan konstitusional itu yaitu yang pertama sila ketiga, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kemudian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 32, lalu pasal 36, dan pasal 36. Tambah operasionalnya tadi Staf MPR nomor 4 tahun 93, yaitu tentang wawasan. Bacalah. Iya Bu. Yang lain, ada nak sudah? Silakan nanti kalian cari pasal-pasal itu tentang apa. Tapi intinya kalau disebutkan pasal 1 ayat 1 itu tentang bentuk negara. Lalu yang kedua, pasal 30 ini tentang bela negara, ya, tentang pertahanan dan keamanan, ya, bela negara. Yang ke-32, pasal 32 itu yaitu tentang kebudayaan nasional. Pasal 35 tentang bendera, pasal 36 tentang bahasa. Intinya itu. Kemudian kalau masuk tentang wawasan Nusantara, kita harus tahu apa sih arti wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia menyangkut diri dan lingkungannya, pandang bangsa Indonesia menyangkut diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu arti wawasan Nusantara. Nah, kalau dari pasal 30, karena ini tentang pertahanan dan keamanan negara, maka di sana ada yang namanya ketahanan nasional. Jadi, ketahanan nasional. Dari pasal 30, bela negara itu yang menjadi kekuatan inti bela negara itu adalah TNI dan Polri. Walaupun bela negara ini adalah merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tapi TNI Polri
Dalam bela negara dia dikatakan sebagai kekuatan inti dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Nah, dari sini muncullah yang disebut dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu artinya kondisi dinamis suatu bangsa, atau negara yang berisi keuletan, ketangguhan, dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan maupun tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Itu arti wawasan Nusantara. Oke? Bisa ada yang masih kurang jelas? Bisa dipahami, Nak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa untuk pembuka ya, karena ini masih pembuka awal, jadi itu dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pagi ini. Nah, kalian untuk selanjutnya boleh mempersiapkan, tadi yang Ibu katakan, persiapan untuk minggu depan. Ya, kalian boleh mempersiapkan, karena ini masih memang di jam pelajaran PPKN, jadi Ibu nggak mau membebani pekerjaan di jam PPKN ke jam berikutnya, karena ya saya tidak mau gitu. Makanya waktunya Ibu berikan, ada masih waktu, itu boleh kalian persiapkan untuk menyelesaikannya gitu. Jadi nanti untuk minggu depan semuanya sudah bisa langsung tampil. Karena memang kalau dilihat dari tugasnya tidak memakan waktu yang banyak ya. Silahkan. Itu dari Ibu. Oke, Melita, Alin, itu ya Nak? Iya, Bu. Tidak, ada masih pertanyaan? Enggak, Bu. Ella? Oke ya. Oke Nak, kalau gitu Ibu rasa untuk awal ini cukup pertemuan kita. Silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan tadi apa yang Ibu sampaikan. Ya, sekian dulu pertemuan kita untuk pagi hari ini. Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya.